Perkenalkan, nama saya Antonio Banggas Gregory Sinaga dengan NIM J0304211102 dari Prodi Teknik Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu register, memori, dan RAM, dan prinsip kerjanya. Yang pertama tuh register. Register merupakan memori pada bagian komputer atau mikroprosesor yang berkapasitas kecil namun memiliki kecepatan baca yang sangat tinggi. Jenis-jenisnya antara lain yaitu General Purpose Register. General Purpose Register ini merupakan register yang memiliki kapasitas sebesar 16 bit yang kemudian dibagi lagi menjadi register low dan register high yang masing-masing bagiannya memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 8 bit. Yang kedua, segmen register. Segmen register merupakan register yang berfungsi untuk membuat alamat memori untuk data yang akan disimpan ke dalam register, sehingga mudah dalam pencarian dan pengaksesan data. Yang ketiga ada pointer register. Pointer register merupakan register yang berfungsi sebagai memori penyimpanan offset dari suatu relative address. Yang keempat ada flag register. Flag register berfungsi sebagai penanda menunjukkan status atau keadaan dari suatu mikroprosesor. Selanjutnya ada memori. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Jenis-jenisnya antara lain yang pertama ada RAM, Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Yang ketiga ada SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Yang keempat ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasikan oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Lalu itu yang kelima ada CMOS atau Complementary Meta Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor RAM, statis pengontrol mikro dan sirkuit logika digital lainnya. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah RAM. Perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras dan perangkat elektronik digital yang terkait. Ya, struktur RAM antara lain yaitu pertama ada input storage. Input storage yaitu berfungsi untuk menampung masukan input. Yang kedua ada program storage. Program storage ini berfungsi sebagai media penyimpan instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga ada work storage. Merupakan bagian dari memori yang bertugas menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahannya. Yang keempat ada output storage. Output storage ini adalah bagian ini berfungsi untuk memuat hasil olahan data hingga final untuk dimunculkan pada perangkat output. Nah, saya akan sekarang saya akan mencontohkan cara kerja register pada emulator 8086. Saya akan melakukan fungsi add antara biner satu ke biner lainnya. Saya akan menuliskan terlebih dahulu code programnya.
Nah, di sini kalau udah kita tuliskan programnya, kita emulate. Nah, kita memiliki register AX dan BX. Keduanya merupakan general purpose register yang digunakan pada operasi aritmatika dalam pembagian dan pengurangan. Dan lalu di sini ada flag yang menunjukkan kondisi dari suatu keadaan dari setiap jumlah bitnya. Nah, di sini kita coba untuk single step. Nah, single step ini di AX akan memasukkan data 18 yang sesuai di atas ini. Akan memasukkan datanya, dan selanjutnya kita single step. Nah, di sini akan memasukkan data ke BX sesuai yang apa yang kita tulis di programnya. Dan kita akan lanjut dengan single step kembali. Nah, di sini akan menunjukkan hasil akhirnya dari hasil program yang kita tulis tersebut. Jadi kalau di sini bisa kita lihat bahwa 18 heksadesimal ditambah 18 heksadesimal mendapatkan hasil terakhiran yaitu 30. Dan di sini di flexnya kita bisa lihat bahwa ini menunjukkan PF saatnya menunjukkan angka 1 dan AF-nya 1 dan IF-nya 1. Ya, sekian penjelasan saya di praktikum organisasi komputer ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.